Siapa sebenarnya bocah Angon? Satrio Piningit. Teman-teman, leluhur-leluhur kita zaman dulu ketika mereka berkata menulis sastra, ingat katanya sastra. Artinya sebuah kata, sebuah kalimat itu merupakan tidak langsung arti dan makna dari kalimat tersebut. Ada kiasan di sana, ada prosa di sana, ada majas di sana. Seperti misalnya salah satunya di syair Lir Ilir yang diciptakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ya, di situ ada kata-kata bocah angon, penekno blimbing kui. Ya. Nah, kalau kita menyimak, kita memaknai yang dikatakan adalah maknanya, maka kita akan bilang bahwa ya udah, ya anak gembala ambil blimbing gitu. Nah, tapi itu dibuat oleh Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga membuatnya dengan sangat hati-hati dan hanya orang-orang yang berpikiran jernih, hatinya bisa merasa, tidak tergesa-gesa menyikapi, bukan hanya melihat dengan dohirnya saja, mata dohir, tapi dengan mata hatinya akan bisa melihat maknanya apa. Bocah angon, peneno, blimbing kui. Blimbing ini kalau kita lihat bentuk dohir jasadnya, itu ada guratan 5. Betul? Blimbing ada guratan 5, ada sisi-sisinya 5, terbagi dari 5 sisi. 5 sisi ini implementasi dari sholat 5 waktu, teman-teman. Itu dalam agama Islam. Ketika kita sebagai manusia, rakyat yang beragama dan bernegara, berkebangsaan Indonesia, maka 5 ini adalah sila Pancasila. Kelima. Jadi bocah angon, penekno blimbing kui. Bocah angon di sini bukan hanya satu orang, bukan sosok satu tokoh, bukan hanya si anak pengembala yang kita sudah tahu bahwa di syair tersebut anak gembala ini bukan menggembalakan kambing atau kerbau atau hewan ternak, tapi menggembalakan ilmu pengetahuan, mengembalakan hawa nafsunya, mengembalakan pemikirannya, mengontrol. Ingat, mengembalakan berarti kan mengatur. Anak gembala ya asli mengatur kambing, jalannya kemana, lari kemana, makan di mana, diatur semua pergerakannya. Nah, ambil secara filosofis, ambil secara hakikinya, bahwa kita adalah merupakan manusia-manusia yang harus semestinya mengontrol diri kita. Kita adalah bocah angon secara personalitas. Bukan berarti saya bilang bahwa tidak ada bocah angon, tidak ada Satrio Piningit, identitas asli, tidak. Yang asli, yang identitas, yang nanti memimpin tetap ada. Tapi kita baca secara hakikinya, secara personalitasnya, bahwa bocah angon atau anak gembala itu adalah seseorang yang mengembalakan diri, mengembalakan hawa nafsu, mengembalakan pemikiran, mengembalakan keputusan, mengembalakan tindakan, mengembalakan ucapan. Agar apa? Agar semuanya aman, agar semuanya baik. Bagaimana supaya aman, baik, indah? Maka penekno blimbing kui. Ambillah blimbing ini. Ambil berarti ambil, dipakai, dimakan, dijadikan pribadi. 5 sisi yang diimplementasikan ke dalam buah blimbing. 5 sisi yang diimplementasikan ke dalam buah blimbing itu adalah, kalau dalam agama Muslim, maka itulah sholat. Maka jalankanlah sholat. Jadikanlah sholat sebagai pribadimu, bukan hanya sebagai ritual keseharian, tapi jadikan pribadimu. Maka ketika sholat dijadikan pribadimu, maka kau akan bisa menjauhi keji dan mungkar. Jadikanlah sholat sebagai pribadimu. Ambil. Ketika kita menjadi seorang rakyat berbangsa, bernegara di Republik Indonesia ini, kita ingat ada 5 sila ketuhanan yang Maha Esa dan selanjutnya. Itu harus kita ambil, kita pegang dan jadikan pribadi diri kita. Persatuan Indonesia ini merupakan sesuatu hal yang sudah direncanakan, sudah dirumuskan oleh pendiri bangsa kita, yang tidak lepas dari ajaran-ajaran agama, tidak luput dari semua unsur ketuhanan. Tuhan yang Maha Esa, Esa itu satu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persatuan Indonesia, bersatulah karena semua itu terlantunkan, termuat
di dalam kitab suci Al-Quran juga, bahwa tidak kuciptakan manusia berbangsa dan bernegara hanya untuk saling mengenal, melengkapi, bersatu artinya keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita ketahui bahwa salah satu nama Allah adalah yang Maha Adil. Dalam ayat Al-Quran pun dituliskan bahwa berlakulah adil. Ada perintah, berlakulah adil wahai manusia. Landasannya menjadi sila dalam bangsa negara kita. Kesejahteraan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Kesejahteraan itu ya harus dipimpin oleh keseriusan, oleh kebijaksanaan, oleh penghambaan, oleh lillahi ta'ala. Itulah khidmat. Khidmat yang seperti apa? Yang musyawarah. Yang segala sesuatu tidak dalam keputusan satu orang, tapi dalam keputusan yang dimusyawarahkan. Itulah jalur-jalur contoh Rasulullah. Ketika kau menemui masalah, maka musyawarahkan. Itu yang saya tangkap, itu yang saya pahami. Dalam penek no blimbing kui, ambil blimbingnya. Maka ketika kita bertanya siapakah bocah Angon, kapankah dia muncul, di mana dia sekarang berada, katanya Kang Reja sudah bilang dia sudah hadir, bersiap-siaplah. Teman-teman, jangan sekali-kali memaknai apa yang saya katakan, itu yang saya maksudkan. Belajarlah untuk membuka diri. Berpikirlah bukan hanya pada apa yang dikatakan atau pada apa yang tersurat, tapi apa yang tersirat. Dia sudah hadir, sudah hadir. Bocah Angon sudah hadir, Satrio Peningit sudah hadir, dan dia sedang menyaksikan tingkah pola manusia yang mengaku-ngaku sebagai dirinya, tingkah pola manusia yang menantikannya tapi tanpa memperbaiki diri dalam rangka untuk dipimpin olehnya. Karena bocah Angon, Satrio Piningit itu sejati-sejatinya memimpin, yang dipimpin kepemimpinannya itu berada pada satu hak yang sejati. Yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa seorang bocah Angon, seorang Satrio Peningit memimpin rakyatnya yang belum piningit. Kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, berbangsa dan bernegara, kita pun harus piningit. Piningit dalam arti apa? Piningit itu harus bisa menyembunyikan diri dari keakuan, kesombongan, tidak pamer keangkuhan, tidak pamer keberhasilan, tidak pamer kekayaan, tidak pamer bahkan ilmu, bahkan tidak pamer kealiman, tidak pamer kesolehan, tidak pamer ibadah. Kita harus piningit, bersembunyi, bisa menjembunyikan semua yang telah kita lakukan dalam hal kebaikan lakukan, lupakan. Tapi terus mengingat-ingat apa yang kita lakukan, yang itu merupakan sebuah dosa. Pingitlah dirimu, sembunyikan dirimu. Jangan ingin dipuji, jangan ingin diakui apa yang kamu lakukan. Piningitlah. Mawas diri, harus menjadi orang yang sangat bijaksana, menjadi orang yang sangat baik, sehingga dimanapun kita berada, kita bisa menebarkan kebaikan. Ingat teman-teman, jangan selalu berpangku tangan atau menggantungkan diri, bergantung kepada sosok satu orang. Karena sesungguhnya nanti di akhirat pun kitalah yang bertanggung jawab atas selamat dan tidak selamatnya diri kita. Kecuali jika kita memohon, meminta, dan berharap bergantung kepada syafaat baginda Rasulullah SAW. Tidak akan terjadi kepemimpinan bocah Angon, Satrio Piningit yang adil, makmur, merata, sejahtera ketika yang dipimpinnya belum siap. Dalam artian belum siap secara mental, psikis, hati. Bahkan sekarang pun ketika kita menyikapi segala sesuatu yang di luar nalar, di luar logika,
kita sangat mudah cepat untuk menghina, menggunjing, memfitnah, bahkan mengadu domba. Kalau memang kita tidak bisa diperbaiki, kalau memang manusia sudah tidak bisa diperbaiki, manusia sudah tidak punya lagi nilai-nilai moral, tidak bisa lagi memegang amanah, pekerjaan dijual berikan, jabatan dimanfaatkan. Jabatan itu bukan hanya kita bicara pada saat pemerintahan, soal skup pemerintahan, presiden, gubernur, atau apapun. Tapi kita juga adalah pejabat dalam skup kecil, pejabat dalam lingkungan memimpin rumah tangga, pejabat dalam lingkungan masyarakat, skup besar. Jadi kita harus bersama-sama, maju bersama, bergerak bersama dalam kebaikan, kedamaian, saling asah, saling asih, saling asuh, silih wangi. Lalu kemudian sang bocah Angon yang asli muncul. Sang bocah Angon asli terdeteksi, terkenali. Kita bisa mengenali siapa bocah Angon yang asli, Satrio Piningit yang asli, yang jadi pemimpin nanti kita. Tidak akan bangsa negara Indonesia ini meraih kepada gemah lipah loh jinawi, adil makmur merata, bahagia sentosa, jika para pemimpinnya tidak bersinergi, tidak bersatu dengan rakyatnya. Begitupun rakyatnya tidak bersatu dengan pemerintahan, dengan pimpinannya. Tidak akan terjadi gemah lipah dinawi ketika dua unsur ini tidak bersatu. Satukan diri, satukan rasa. Indonesia bukan hanya milik perorangan, bukan hanya milik perkelompok, golongan, apalagi partai-partai. Indonesia adalah tanah pusaka yang kita miliki sebagai keturunan leluhur, yang dimana para leluhur kita semua sudah sangat-sangat luar biasa mewanti-wanti kita, para generasi keturunannya, untuk ayo, mari bersatu, nyawiji, manunggaling kaula Gusti. Artinya bersatu antara yang dipimpin dengan yang memimpin, itu bersatu. Jika kita artikan ke dalam skup pemerintahan, maka manunggaling kaula Gusti adalah seperti sosok Semar Badranaya, yang beliau ketika di Kahyangan sebagai Sang Hyang Ismaya lalu turun ke bumi sebagai abdi dari para Pandawa, pengasuh, pamomong. Satrio Piningit memimpin manusia-manusia yang juga piningit. Bocah Angon itu harus kita miliki secara personalitas semuanya. Seorang presiden harus bisa piningit, harus bisa mengangon, mengakomodir, mengerti, memenuhi semua apa yang dibutuhkan bangsanya. Dan bukan hanya seorang presiden saja, tapi terus sampai ke bawahnya. Dari mulai tingkat presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, sampai skup rakyat seperti kita semua. Semuanya harus punya kesadaran diri bahwa kita berperan untuk memajukan, untuk mewujudkan negara yang gemah lipah loh jinawi, adil, sentosa, makmur, ketara harja. Penek no blimbing kui, ambil blimbing itu, ambil 5 dasar sila negara kita. Secara umat yang beragama Islam, ambil, jadikan pribadi sholatnya 5 waktu. Maka ketika pemimpinnya sudah menyebarkan, sudah mentitahkan seluruh rakyatnya untuk beribadah,
dan rakyatnya pun melakukan apa yang dituruti oleh sang pemimpin, yaitu beribadah, maka tercapailah negara gemah limpah loh jinawi, adil makmur kertara harja. Ibadah itu skopnya luas. Seorang petani, maka beribadahlah dia sebagai profesi petani, menanam padi dengan baik, memupuk, menanam, memelihara, sehingga panennya hasilnya baik. Seorang pengepul dari padi-padi juga harus beribadah sebagai profesi pengepul padinya, memberikan upah, memberikan gaji, atau memberikan bayaran yang setimpal dengan hasil panen sang petani. Sehingga keduanya saling berkesinambungan, simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, saling mensejahterakan. Seorang pelajar, maka belajarlah. Dalam skop pelajar, maka belajarlah dengan baik. Ibadahlah sebagai seorang pelajar. Apa ibadah seorang pelajar? Beribadah dengan belajar ilmu dengan baik, menyerap ilmu pengetahuan dengan baik, menerapkannya dengan baik, menggali terus, sehingga nanti ketika lulus, jadilah orang yang menggunakan ilmunya untuk kebaikan, kesejahteraan, kedamaian, adil makmur, merata kemajuan untuk bangsa dan negaranya. Pemerintahannya pun seperti itu. Ketika melihat para pelajar yang sudah lulus fresh graduate dan dia memiliki ilmu yang luar biasa bagus, yang generasi lama tidak punya, maka binalah, maka tampunglah, maka kembangkanlah ilmu-ilmu yang dimiliki generasi baru untuk memperkuat, mempererat, memperkokoh bangsa Indonesia. Jadi adil makmur, sentosa, kertara harja, gemah limpah loh jinawi, itu baru akan bisa dicapai oleh bangsa kita ketika dari mulai pimpinan yang tertinggi sampai kita rakyatnya bersatu, nyawiji semuanya untuk menyatukan diri, raga, batin, memajukan bangsa Indonesia ini. Semuanya harus bisa mengambil secara personalitas bocah Angon. Maka ketika semuanya sudah mengambil, menjadikan sholat 5 waktu, 5 Pancasila sebagai pribadinya, maka kita akan melihat, kita akan tahu bahwa dialah sang Satrio Piningit, bocah Angon secara identitas yang akan memimpin bangsa negara ini. Selama kita masih belum bisa selih asah, selih asih, selih asuh, selih wangi kepada sesama saudara kita sebangsa dan setanah air, maka jangan lantas langsung mengharapkan datangnya Satrio Piningit atau bocah Angon untuk menyelesaikan semua masalah. Siapa tahu kita bukanlah umatnya, siapa tahu kita dimurnikan dulu, siapa tahu kita dihancurkan dulu, karena kita bukan umat yang nanti akan dipimpinnya. Siapa tahu seperti itu. Maka marilah berintrospeksi diri, marilah bersadar diri. Bocah Angon yang asli, Satrio Piningit yang asli nanti akan muncul, itu pasti dan ada. Dan beliau maha welas asih. Beliau sangat welas asih, sangat bijaksana, sangat baik, dewasa. Bukan berarti dewasa dalam arti umur. Umur itu hanya angka, tapi dewasa dalam segi pengalaman, segi pemikiran, segi perasaan. Bocah Angon yang asli, Satrio Piningit yang asli saat ini sedang menyimak, sedang menyaksikan, memantau saja. Biarkanlah yang mengaku-ngaku muncul, datang, dan menyebarluaskan. Itu adalah hak mereka juga, karena semua orang memiliki asumsi, memiliki pemikiran atau opini tentang apa yang mereka yakini, tentang apa yang mereka imani, tentang apa yang mereka percayai. Bahkan ketika mereka mengaku dirinya bocah Angon, Satrio Piningit, ya tidak apa-apa, saya tidak apa-apa. Bocah Angon itu yang asli, Satrio Piningit yang asli itu maha bijaksana.
Saking bijaksananya, beliau tidak mau diakui bocah Angon, tidak mau disebut bocah Angon, bahkan dituduh atau dipercayai disebut bocah Angon, dan banyak orang yang mau membeatnya, dia tidak mau mengakui, bahkan sampai dibelah dadanya pun tidak mengakui. Kenapa ada peristiwa atau ada pernyataan seperti itu? Itu udah kiasan, teman-teman. Tidak akan mengakui dirinya, tidak akan muncul dirinya bocah Angon, karena masyarakatnya, karena rakyatnya belum siap, baik secara zahir ataupun secara batin. Lalu ketika saya bilang bahwa bocah Angon sekarang yang asli sedang memantau, sedang melihat, sedang menyaksikan, jangan berpikir bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Jangan berpikir dia hanya bersembunyi, diam diri. Tidak, teman-teman. Dia juga sering keliling Indonesia. Dia sering hadir di antara kita. Dia sering datang menolong kita. Dia sering menegur, mengingatkan, mengarahkan diri kita, baik secara langsung zahir ataupun secara batin. Hanya kita tidak bisa mengenali itu dirinya. Apapun yang teman-teman pikirkan mengenai bocah Angon, apapun yang teman-teman pikirkan mengenai Satrio Piningit, sebagian besar bukan seperti itu yang teman-teman pikirkan sosok bocah Angon, sosok Satrio Piningit. Lantaskah siapa? Seperti apa sosoknya? Mohon maaf, teman-teman. Saya tidak berwenang, saya tidak berhak, dan saya anggap itu tidak sopan. Tidak ada adabnya atau tidak, ya supaya lebih gampang dicerna, tidak sopan lah ya, gitu. Karena apapun yang harus disampaikan, saya akan sampaikan. Ada yang memang harus cukup dirahasiakan. Tapi hanya orang-orang yang tebal hati, tebal rasa, dewasa akal pikirnya, dia mampu merasakan energinya bocah Angon, energinya Satrio Piningit. Dia mampu merasakan, dia mampu melihat.